Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Fadilah Zakaria. Saya dari kelompok 6. Nah, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang konsep pajak penghasilan umum. Nah, ada 5 poin utama yang akan kami jelaskan untuk materi kali ini. Nah, langsung aja kita masuk ke poin yang pertama. Nah, poin yang pertama ada dasar hukum pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diperoleh dalam 1 tahun pajak. Dasar hukum PPh di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah beberapa kali diubah. Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 2008. Nah, PPh termasuk pajak subjektif, artinya penentuan pajak melihat terlebih dahulu siapa subjek pajaknya, kemudian penghasilan yang diterimanya. Pajak ini menjadi salah satu sumber penting penerimaan negara untuk membiayai pembangunan. Poin yang kedua ada subjek pajak dan objek pajak penghasilan. Subjek pajak terlebih dahulu. Subjek pajak adalah pihak yang dikenai kewajiban membayar pajak, yaitu orang pribadi seperti badan, PT, CV, koperasi, yayasan, dan lain-lain. Terus kemudian ada badan usaha tetap atau BUT, dan warisan yang belum terbagi. Nah, kemudian ada objek pajak. Objek pajak adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak yang menambah kemampuan ekonominya, seperti contohnya itu gaji atau upah, terus kemudian laba usaha, bunga, dividen atau royalti, terus kemudian hadiah atau penghargaan. Nah, yang terakhir itu ada sewa atau keuntungan penjualan aset. Di sini saya akan menjelaskan tentang penghasilan dalam perhitungan PPh dan perhitungan pajak penghasilan. Yang pertama yaitu pengurangan penghasilan dalam perhitungan PPh. Penghasilan dapat dikurangi dengan beberapa biaya sebelum dikenakan pajak. Pengurangan tersebut yaitu yang pertama biaya jabatan atau biaya usaha, yang kedua iuran pensiun atau jaminan sosial, nomor 3 penghasilan tidak kena pajak atau BTKP. Setelah itu dikurangi akan diperoleh penghasilan kena pajak yang disebut dengan PKP. Selanjutnya yaitu perhitungan penghasilan pajak. Perhitungan penghasilan pajak dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu menentukan hasil bruto. Yang kedua dikurangi biaya yang diperbolehkan, terus mendapatkan penghasilan neto dan dikurangi BTKP dan diperoleh penghasilan kena pajak atau PKP. Rumus sederhananya yaitu PKP sama dengan penghasilan neto dikurangi BTKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Dwi Anini. Saya dari kelompok 6 kelas 4 MB3. NIM 224125830. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan pelunasan pajak penghasilan yang lainnya telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Jadi, pelunasan pajak adalah proses pembayaran pajak yang terutang oleh wajib pajak. Cara pelunasannya dapat melalui pemotongan pajak, misalnya PPh 21 pada gaji, pemungutan pajak oleh pihak tertentu, pembayar sendiri oleh wajib pajak melalui sistem self-assessment, yaitu wajib pajak menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Setelah penjelasan yang saya berikan dan juga teman-teman saya berikan, kesimpulan yang dapat diambil yaitu pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi maupun badan. Dalam sistem perpajakan Indonesia, pengenaan PPh dimulai dari menentukan subjek pajak, objek pajak, pengurangan penghasilan, hingga perhitungan dan pelunasan pajak. Pajak ini memiliki peranan penting karena menjadi sumber utama pendapatan negara untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun kurang jelas atas materi yang
kita sampaikan, mohon ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Materi Wassalamualaikum ini warahmatullahi menunjukkan bahwa wabarakatuh. pajak bukan sekedar kewajiban, tetapi instrumen penting pembangunan negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang memang tidak dimengerti, mohon ditanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.